Dira baru 3 minggu menempati rumah kontrakan tua di pinggir kota. Ia menyukainya karena tenang, cocok untuk menyelesaikan skripsinya. Namun, sejak malam ketiga, ketenangan itu mulai berubah menjadi kecemasan. Malam itu, hujan deras mengguyur. Dira baru saja menutup bukunya ketika suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Ia menoleh ke arah pintu, heran. Jam menunjukkan pukul 01.23 dini hari. Siapa yang bertamu saat hujan dan malam sedingin ini? Ia mengintip dari balik gorden jendela. Tak ada siapapun. Pikirnya, mungkin hanya suara pohon atau binatang. Tapi, beberapa menit kemudian, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dira memberanikan diri mendekati pintu dan bertanya, "Siapa?" Tak ada jawaban. Ia membuka lubang intip. Masih kosong. Jantungnya mulai berdegup tak karuan. Ia mundur, mengunci semua pintu dan jendela, lalu masuk ke kamar. Baru saja ia merebahkan diri di tempat tidur, lampu kamarnya tiba-tiba mati, gelap gulita. Dira meraba-raba mencari ponselnya, tapi layar tak menyala, mati total. Tiba-tiba terdengar suara langkah, pelan dan berat, menyeret dari lorong rumah menuju kamarnya. Dira menahan napas, lalu suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar, dan suara ketukan itu kembali, tapi kali ini hanya sekali. Ia membeku, lalu terdengar bisikan di telinganya. "Buka pintunya, Dira." Dira berteriak dan menyalakan lilin. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak ada siapapun. Tapi ketukan itu kini terdengar dari arah lemari kayu tua di sudut kamar. Gemetar. Ia membuka lemari itu perlahan. Kosong. Namun, di dinding belakang lemari tergores tulisan merah menyala. "Terima kasih sudah membukakan pintu tadi." Sejak malam ketukan itu, Dira tak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam pukul 01.23, suara itu kembali. 3 ketukan, selalu 3. Tapi ia tak pernah lagi mendekati pintu. Ia hanya menutup telinga dengan bantal, berharap suara itu akan hilang. Namun, malam ini berbeda. Saat suara ketukan datang lagi, ia mendengar suara lain. Ketukan balasan dari dalam rumah. Seolah ada orang lain yang membalasnya. Dira membeku. Ia tinggal sendirian. Pagi harinya, Dira memberanikan diri menceritakan semuanya pada Bu Rini, tetangga sebelah rumah yang sudah tinggal di sana sejak lama. Wajah Bu Rini mendadak pucat saat mendengar cerita itu. "Rumah itu sudah kosong lebih dari 5 tahun sebelum kamu sewa," katanya lirih. "Pemilik sebelumnya seorang perempuan bunuh diri di kamar yang kamu tempati." Dira tercekat. Ada yang bilang malam sebelum dia meninggal, dia mendengar ketukan yang sama, persis pukul 01.23, dan dia membuka pintu. Apa yang terjadi setelah dia membuka pintu? Bu Rini menatap Dira dengan mata basah. Dia bilang sesuatu masuk ke dalam dirinya, dan malam berikutnya dia gantung diri sambil tersenyum. Dira pulang dengan tubuh lemas. Ia mencoba mengabaikan semua itu, tapi rasa takut terus menekan pikirannya. Malamnya, suara ketukan datang lagi. Kali ini lebih cepat, lebih kasar, seolah tak sabar. Dira berusaha menahan diri, tapi tiba-tiba
Ketukan itu terdengar dari arah kamar mandi, lalu dari dapur, lalu dari balik cermin. Tidak panik, ia menutup telinga, memejamkan mata. Namun, terdengar lagi. Kali ini hanya satu ketukan. Lalu, suara itu berbisik lembut. Kalau kamu tak membalas, aku akan terus mengetuk sampai kamu gila.